ayat ini, pada ayat 12, ini sebuah pernyataan pertanyaan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya. Jadi tulisan Rasul Paulus ini mengkanter pernyataan atau anggapan publik bahwa tidak ada kebangkitan. Ini pernyataan orang-orang Saduki, tidak percaya ada kebangkitan. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kita semua, memperkaya konsep berpikir kita tentang kebangkitan. Jadi makna kebangkitan bagi dunia dan bagi saya, relevansinya bagi kita sebagai mahasiswa teologi. Ya. Memperhatikan tulisan Rasul Paulus, yang perlu kita tegaskan, yakinkan diri kita bahwa tulisan-tulisan ini bukan tulisan yang remeh. Ya, tulisan-tulisan ini bukan seperti tulisan koran atau buku-buku yang lain. Tulisan di dalam Alkitab ini bukan sama derajatnya dengan tulisan para pakar teologi. Tidak. Tapi inilah isi hati Tuhan. Inilah kebenarannya. Pakar teologi bisa salah, tapi tulisan daripada Rasul Paulus tidak mungkin dan tidak pernah akan salah. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ini harus menjadi keyakinan kita. Inilah dasar teologi. Kemudian selanjutnya adalah Paulus menuliskan tentang pernyataan-pernyataan yang dia terima dari Roh Kudus ini untuk mengkantor pernyataan bahwa tidak ada kebangkitan. Kalau kita baca pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka Lazarus tidak pernah dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka Yohanes pasal 11 tentang Yesus berkata, akulah kebangkitan, maka Yesus adalah pembohong terbesar di atas muka bumi. Kalau Yesus pembohong, tidak ada kebangkitan, maka seharusnya kita harus stop sekolah teologi dan tidak boleh jadi Kristen. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus inilah kebenaran yang sesungguhnya. Ini paradoksial, tahu paradoksial? Seperti kata baru. Paradoksial itu artinya sesuatu yang tidak benar, seakan-akan mitos tidak benar, tetapi sesungguhnya inilah kebenaran. Kadang-kala orang tidak percaya, tidak mungkin itu, tetapi inilah kebenarannya. Dan kebenaran itu tentang kebangkitan dibuktikan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus juga sudah pernah membangkitkan anak muda yang di Nain. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Kemudian Yesus berkata, karena Yesus berkata, akulah kebangkitan. Antara kebangkitan dan Yesus membangkitkan dan Yesus dibangkitkan, ini satu kesatuan utuh yang tidak mungkin dibantah. Yesus berkata, akulah kebangkitan, Yesus membangkitkan, dan Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit. Ini satu rangkaian yang tidak mungkin dibantah lagi. Antara pernyataan, antara pengakuan, dan bukti. Ini satu kesatuan bukti yang tidak bisa dibantah. Kemudian Yesus katakan, Paulus katakan bahwa Yesus itu telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Dari mana Rasul Paulus tahu? Dari apa? Dia adalah seorang marturia, dia adalah saksi. Saksi. Saksi apa? Dialah yang menganiaya murid-murid Yesus. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Yesus ketika dia akan menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik. Dia sedang mengapa jalan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan Yesus katakan kepada Ananias, dia akan kupakai